warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Dwi dalam kelas bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan bahas materi dari bahasa Inggris peminatan, yaitu chapter 6, di mana materinya bahas tentang to versus enough gitu ya. Jadi dua kata ini yang udah kalian sering dengar gitu dari kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada to and enough. So what is the difference from these two words? Jadi apa perbedaan dari dua kata ini? So in the right left there is an explanation about enough, and the left side is the explanation about to. So what is enough? Enough in English means sufficiently atau cukup. Jadi enough ini maknanya cukup dan punya makna positif gitu ya. Jadi ini berbanding terbalik dengan to. Kalau to means excessively atau berlebihan atau terlalu, di mana dia punya negative result. Jadi maknanya itu lebih negatif dibanding si enough. Nah, untuk penulisannya, bagaimana untuk penulisan dari dua dari dua kata ini? Jadi dua-duanya ini bisa pakai adjective gitu ya. Nah, adjective atau kata sifat ini ketika mau kita pakai menggunakan atau berdampingan dengan kata to, maka yang harus ditulis lebih dulu, yang didahului adalah si to-nya itu baru adjective-nya. Sedangkan kalau kita pakai enough, maka adjective-nya dulu baru enough-nya, seperti itu. Nah, sedangkan enough ini bisa dipakai juga menggunakan noun dengan cara enough dulu baru noun. Jadi agak ditukar gitu ya, agak terbalik. Kalau misalnya adjective gitu, Miss ulang nih, kalau kita menuliskannya pakai adjective atau kata sifat, maka kata sifatnya dulu baru enough. Sedangkan kalau pakai kata benda, maka bendanya dulu enough-nya dulu baru kata benda gitu. Nah, sedangkan kalau to ini biasanya hanya disandingkan dengan adjective gitu, jadi tidak ada noun-nya. Seperti itu ya. Oke, nah di sini ada example-nya. Contoh dari kalimat-kalimat yang menggunakan to and enough. Jadi kita lihat kalimat pertama. Nah, contohnya ini ada di sebelah kiri gitu ya. Nah, sebelah kanannya ini adalah sedikit penjelasan. Nah, kita lihat di contoh A ya, that box is too heavy for Bob to lift. Gitu. Jadi too heavy, kita lihat di sini ini too ya, lalu diikuti heavy. Nah, heavy di sini adalah adjective gitu. Jadi ini sudah benar susunannya, bahwa kalau kita pakai to, maka to-nya dulu baru adjective gitu. Jadi ketika kita baca kalimatnya secara lengkap gitu ya, that box is too heavy for Bob to lift gitu. Jadi nah, di sini ada penjelasannya nih. Di contoh A, too heavy, it is impossible for Bob to lift that box. Jadi artinya too heavy ini terlalu berat gitu ya. Jadi kotak itu terlalu berat untuk Bob angkat gitu. Untuk Bob bisa angkat itu, kotak itu terlalu berat. Jadi too heavy ini maknanya adalah negatif gitu. Sedangkan ini sedikit perbandingan ya. Jadi kita sebenarnya nggak bahas very, tapi di sini ada contoh untuk mempermudah kita membandingkan. Jadi kalau very ini dia punya makna positif. Kalau tadi itu terlalu dalam arti kelebihan ibaratnya gitu ya. Nah, kalau very ini sangat gitu, artinya sangat tapi dalam konteks yang masih positif gitu. Jadi kalau kita lihat kalimatnya, that box is very heavy, but Bob can lift it gitu. Jadi kalimat tersebut maknanya adalah si very heavy ini punya makna it is possible but difficult for Bob to lift that box gitu. Jadi walaupun berat, tapi si Bob masih bisa mengangkat kotak itu. Nah, si very ini tuh masih dalam taraf walaupun berat tapi tidak berlebihan beratnya gitu. Sangat berat tapi tidak berlebihan. Sedangkan kalau kalimat yang pakai too heavy tadi, si that box yang kita pakein too heavy, maka boxnya itu berarti itu terlalu berat. Artinya berlebihan sehingga si Bob itu nggak bisa angkat gitu. Itu perbedaan antara to sama very gitu. Jadi kalau to itu maknanya lebih negatif, sedangkan very ini maknanya positif gitu.
Nah, kita lihat lagi yang enough. Nah, di contoh C sampai E ini adalah contoh kalimat enough ya, yang pakai enough. Nah, kita lihat di sini. I am strong enough to lift that box. I can lift it. I am strong enough. Nah, ini didahului oleh adjective. Strong itu adjective ya. Baru enough-nya. Jadi, I am strong enough. Kita nggak bisa ngomongnya I am enough strong. Itu nggak bisa. Karena strukturnya gitu ya, itu adjective dulu baru enough-nya, seperti itu. Maka maknanya dari kalimat ini adalah saya cukup kuat gitu, saya cukup kuat untuk mengangkat kotak ini gitu ya, seperti itu. Sedangkan kalau kalimat yang D ini sebentar, I have enough strength. Nah, kita lihat di sini, strength ini berbeda dengan strong. Kalau strong itu kata sifat, kalau strength itu kata benda. Strength itu artinya kekuatan gitu. Kalau tadi kuat, strong kuat, kalau strength kekuatan. Jadi kalau kita pakai strength berarti kita pakainya noun atau kata benda. Maka enough-nya ini ditulis duluan. Jadi enough dulu baru si noun-nya gitu. Jadi kalimatnya harus I have enough strength, jangan I have strength enough gitu ya. Jadi enough-nya dulu baru strength atau noun-nya gitu. I have enough strength to lift that box gitu. Apa bedanya sama yang kedua? Nah, yang E ini kita lihat, usually enough precede a noun as in D. Nah, biasanya enough ini diikuti oleh kata benda gitu, tapi in formal English gitu ya. Nah, kalau di formal itu baru pakai seperti yang E gitu, I have strength enough to lift that box. Nah, ini lebih formal berarti maknanya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang strength enough ini lebih formal gitu pemakaiannya, tapi lebih jarang digunakan karena biasanya kalau misalnya kita pakai noun, biasanya adalah si enough-nya dulu baru noun-nya kayak gitu ya. Oke, ini penjelasannya. Nah, sekarang di sini ada beberapa exercise, beberapa kalimat, coba kalian baca, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini ada kalimat pertama, I left the coffee for a minute to cool because it was. Nah, di sini ada to apa enough hot to drink gitu. Coba dilihat pakainya to apa enough. I left the coffee for a minute to cool because it was too hot. Karena apa? Karena hot ini kalau misalkan kita analisa, yang harus kita lakukan adalah kita lihat yang selanjutnya. Kata selanjutnya yang mengikuti itu kita lihat ini apa? Hot. Hot berarti adjective. Kalau adjective berarti depannya ini didahului oleh apa? To gitu. Kenapa? Kalau pakai enough gitu ya. Kalau misalkan kita mau pakai enough, maka kita harus taruh adjective-nya dulu baru enough ya. Sedangkan posisinya di sini adalah kalimat antara to atau enough baru si adjective. Berarti si to jawaban yang tepat gitu ya. Nah, nomor 2 kita lihat. He wasn't strong to apa enough to lift that heavy box. Nah, ini pilihannya sekarang seperti ini. He wasn't strong to apa strong enough. Iya benar, strong enough gitu ya. Jadi he wasn't strong enough, dia tidak terlalu kuat untuk mengangkat box berat tersebut gitu. Ini yang benar. Oke, lanjut. Nah, berarti kalau ini yang kita lihat apa nih? Balik lagi dulu ke nomor 2. Yang kita lihat di sini adalah strong ya. Kenapa? Karena di sini sudah verb, jadi tidak ada. Ini udah to infinitive, bukan. Jadi nggak bisa kita jadikan patokan. Yang bisa kita jadikan patokan adalah kita cari adjective atau kata bendanya, gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. There aren't two or enough policemen in our town. Nah, ini ada policeman. Policeman ini noun ya, kata benda. Berarti apa? Two apa enough? There aren't two policemen apa there aren't enough policemen.
Iya betul, enough policemen. Oke, lanjut nomor 4. Do you have to or enough information? Nah, ini ada information. Nah, information apa? Noun. Berarti pakainya iya, enough gitu ya. Soalnya nggak nyambung kalau pakai do you have to information gitu, karena to biasanya pakainya adjective gitu. It is the last one, number 5. It is too or enough difficult. Nah, difficult adalah adjective, artinya sulit ya, susah, sulit, sukar. To do. Nah, berarti it is too difficult gitu. Jadi ya, jawabannya kayak gitu ya. Jadi cara mengerjakannya adalah menganalisa adjektifnya gitu ya. Yang dianalisa adalah adjektifnya. Seperti itu guys. Oke. Sepertinya cukup ya penjelasannya. Okay, I think that's enough for today's explanation. I hope you can get what I mean. I hope you can understand the material well. So, stay healthy, stay happy, and sehat selalu, and semangat selalu.